Tidak terduga manfaat pisang: 1. Menjaga kesehatan jantung. 2. Meningkatkan kesehatan pencernaan. 3. Mengontrol berat badan. 4. Menurunkan risiko peradangan kronis. 5. Meningkatkan kesehatan ginjal. 6. Membantu pemulihan atau menambah energi. 7. Membantu proses penyembuhan luka. 8. Menjaga kesehatan mata. 9. Meningkatkan mood dan mengurangi stres. Jangan disepelekan, ternyata ini penyebab terjadinya gagal ginjal di usia muda. Yang kedua, ternyata terlalu sering mengkonsumsi makanan manis. 3. Sering minum minuman beralkohol. 4. Mengkonsumsi obat pereda nyeri dalam jangka panjang. 5. Makan daging secara berlebihan. 6. Sering begadang. 7. Konsumsi makanan tinggi garam. Ternyata benar orang zaman dulu jarang sakit, ternyata ini yang sering. Ya benar, ini adalah jagung. Di balik kenikmatan jagung rebus, ternyata jagung rebus banyak manfaatnya buat kesehatan. Mencegah wasir, mencegah asam lambung, melancarkan pencernaan, menambah energi, mencegah anemia, cegah Alzheimer. Banyak manfaat jagung rebus. Jagung rebus yang direbus sangat bagus untuk kesehatan. Kamu perlu minum seduhan kunyit jika ingin: 1. Mengatasi asam lambung. 2. Meningkatkan daya tahan tubuh. 3. Meredakan nyeri haid. 4. Meredakan peradangan. 5. Mengatasi gangguan pencernaan. 6. Mengurangi kolesterol. 7. Mengontrol kadar gula darah. Mencegah gigi berlubang tidak terduga, manfaat serai. 2. Meredakan diare. 3. Mengatasi tukak lambung. 4. Meredakan sakit kepala dan migrain. 5. Mengatasi infeksi jamur. 6. Menurunkan tekanan darah. 7. Menurunkan kolesterol. 8. Mencegah penyumbatan jantung. 9. Mengatasi rheumatoid. Ternyata kombinasi 3 buah ini bisa bantu daya tahan tubuh kita. Wortel, apel, cuci bersih pakai baking soda biar bebas pengawet. 4. Potong buah biar slow jusnya awet. Jeruk mengandung serat, menyehatkan pencernaan. Apel mengandung serat, meningkatkan kesehatan mata. Wortel kaya akan. Bagaimana warna cat ditambahkan pada bahan? Ini yang menginginkan warna-warni pengecatan. Beginilah prosesnya teman-teman. Cat warna putih diperbanyak, mesin pengaduknya, dan akan terjadi warna yang kita inginkan. Bagaimana sistem pohon kelapa mendapatkan air? Mengalir dari batang ya, masuk ke kelapanya, endospan. Struktur anatomi tubuh manusia, bagian leher dan punggung. Begini kalau dilihat dari luar ini teman-teman. Bagaimana larutan garam bisa mempengaruhi gaya apung? Oke, dikasih garam 1 sendok saja. Lihat apa yang terjadi. Ternyata mengapung. Video 3 dimensi bagaimana nyamuk malaria menyebarkan virus hingga menyebabkan DBD.
Pantesan minum sambil berdiri ini 3 dampak buruknya secara ilmiah. Pertama, penyakit ginjal. Saat kamu minum sambil berdiri, air langsung menuju kandung kamu serang, menyebabkan kotoran menumpuk di kandungan empedu dan meningkat resiko batu ginjal. Kedua, nutrisi air tidak terserap. Akibatnya kamu akan terus mersaus meski sudah minum banyak. Gangguan paru dan jantung. Kebiasaan ini menyebabkan gangguan paru-paru dan jantung. Ternyata air kelapa dicampur jeruk nipis banyak manfaatnya, dicampur madu juga. Minuman ini banyak mengandung seperti diamkan 1-2 jam sebelum minum. Manfaat. Setiap akhir adalah awal dari sebuah kehidupan baru yang lebih indah. Ini tumbuh kembali. Ini tomat. Beginilah proses grounding, salah satu metode healing gratis yang bisa dilakukan penyembuhan trauma, luka batin, dan menyerap energi negatif. Lakukan minimal 20 menit sehari, menginjakkan kaki atau berhubung langsung dengan bumi. Grounding dipercaya sebagai terapi alami untuk menetralkan energi negatif dalam tubuh. Sarapan rebusan, buah naga, labu kukus, tomat, dan telur rebus. Labu kukus, tomat, telur, buah naga. Ini menu Senin, menu Selasa. Contoh menu sarapan sehat tanpa nasi selama 1 minggu ya teman-teman. Air putih jangan lupa. Jumat campur dengan jus. Sabtu, ini Minggu. Zat besi berperan penting loh untuk si kecil, mendukung perkembangan saraf dan otak. Zat besi berperan dalam pembentukan mielin, meningkatkan fungsi kognitif. Anak yang cukup zat besi memiliki kemampuan konsentrasi, daya ingat, dan kecepatan berpikir. Mendukung produksi energi untuk aktivitas otak. Zat besi membantu membawa oksigen, mencegah gangguan perkembangan emosional. Kekurangan zat besi bisa membuat anak lebih mudah lelah, rewel, kurang semangat, dan sulit berinteraksi sosial. Pijat leher mengobati sinus, sakit di sekitar mata, tulang pipi, dahi, dan batang hidung. Tension, sakit di hadapan kepala. Meredakan sakit kepala, meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi kelelahan, dan memberi energi. Meredakan. Tahu nggak sih kalau kamu campurin minyak zaitun sama perasan lemon, terus dikonsumsi tiap hari pas perut kosong, kamu bisa detox liver, kantong empedu, dan usus cuma dalam 5 hari saja. Kalau kamu ingin ngilangin perut gepuk, kembung, sembelit, dan tumpukan racun di tubuh, ikuti langkah ini ya. Di gelas kecil masukkan 1 sendok makan atau setengah ons minyak zaitun. Lanjut tambahin 1 sendok makan atau setengah ons perasan lemon. Terakhir tambahin setengah sendok teh cabai bubuk. Cabai ini penting banget buat resep ini, soalnya selain bantu pencernaan dan meningkatkan metabolisme, dia juga bantu mengurangi nafsu makan, yang bisa bantu buat kamu yang lagi pingin nurunin berat badan dan ngilangin kembung. Aduk rata semua bahan dan udah deh siap diminum. Gimana cara minumnya? Minum campuran ini di pagi hari pas perut kosong selama 5 hari berturut-turut. Habis itu istirahat 2 hari. Kamu bisa mulai dari Senin sampai Jumat, dan libur di akhir pekan. Kamu bisa ulang ini sempat 4 minggu buat. Tapi biasanya manfaatnya udah kerasa dari seminggu pertama, karena racun dan sampah di badanmu berkurang. Kamu bakal ngerasa lebih sehat dan penuh energi. Kalau kamu mau coba resep ini, cek bahan-bahannya. Jangan lupa share ke orang-orang tersayang ya teman-teman. Cara mudah tambah BB, berat badan ya teman-teman. Makanya banyak tapi gemuk. Masalahnya gimana? Masalahnya ada di hormon-hormon. Ngobatinnya gimana? Perbaiki hormonnya dengan cara kasih minyak zaitun dan minyak. Berapa lama? Sarankan sekitar sebulan. Jadi makan minyak sama makan lemak baik. Contoh lemak baik minyak zaitun, alpukat atau lemak baik makanan sebulan. Perbaiki dan kurangi karbonnya habis
Itu dia harus latihan beban, latihan kayak plank, squat, push up, latihan beban akan menstimulus growth hormone. Jadi muncul terjadi, dia akan makan sel-sel rusak mas. Insyaallah. Cara naikkan berat badan nih makan alpukat, tapi dicampur dengan minyak zaitun, dan tetap olahraga juga, olahraga seperti push up, sit up. Biar berat badannya naik. Nah, harus banyak konsumsi banyak minyak seperti minyak zaitun. Olahraga plank juga bisa. Lima sayuran meredakan kadar asam urat. Sayuran yang bisa meredakan asam urat ini wortel, mengandung serat dalam jumlah tinggi yang membantu melarutkan. Bahkan jika dimakan secara teratur, serat akan mengurangi pembentukan asam urat dalam jangka. Sayuran kedua, mentimun. Mentimun juga mengandung antioksidan yang membantu memudahkan asam urat larut. Sayuran ketiga, pare-pare, kadar asam urat. Vitamin C yang terbaik. Sayuran keempat, seledri, mengandung vitamin C, kalsium, natrium, kalium. Seledri mampu menurunkan kadar asam urat. Kentang, yang kelima kentang, sumber karbohidrat, tubuh merasa kenyang semenek. Ternyata jantung keduamu ada di kaki. Otot betis jantung kedua Anda selama ini hanya tahu bahwa satu-satu organ mengatur peredaran darah dalam tubuh manusia adalah jantung. Ternyata masih ada yang lain. Inilah beberapa fakta tentang sistem peredaran darah dalam tubuh kita. Satu, selain jantung, tubuh kita juga memiliki pompa darah kedua yang tidak kalah penting, yaitu otot betis di kaki. Dua pembuluh darah diabetes bertindak sebagai penampung yang tidak bertubuhan tubuh. Pada waktu tertentu, kaki memiliki reservoir vena yang lebih kecil. Pada gerakan pertama saat kaki melangkah, darah reservoir vena kaki memperbaiki, lalu otot betis berkontraksi dan memompa darah ke atas menuju jantung. Vena yang hanya memiliki satu katup arah ini juga menjaga darah tetap mengalir ke arah jantung. 4. Jika kita tidak dalam bergerak waktu yang lama seperti duduk di kursi atau di mobil selama berjam-jam, otot betis akan menganggur dan tidak berkontraksi. Banyak darah menjadi mandek dan tidak mengalir. Oleh karena itu, penting untuk tetap aktif bergerak dan selalu melakukan ayunan. Langkah 5. Jika katup di otot gagal bekerja dengan baik, dapat menyebabkan darah berkumpul di kaki. Kondisi ini dikenal sebagai infusyensi vena atau reflux vena. Gejala vena dapat menjadi berat seperti merasa lelah, kaki nyeri, pergelangan kaki bengkak, pares, kram, gatal kaki, gelisah, perubahan warna kulit. Dan kamu sakit kepala, kebanyakan orang mikir otaknya yang sakit, padahal nggak gitu. Otak itu nggak punya reseptor sakit. Rasa sakitnya datang, rasa sakitnya pembuluh darah, dari pembuluh darah, saraf dan otot di sekitar kepala dan leher kamu. Nah, ini beberapa penyebab sakit kepala. Kamu pertama sakit kepala, tegang, biasanya disebabkan oleh stres, postur tubuh yang jelek, atau otot di leher dan kulit kepala ngasih tekanan ke saraf. Bikin rasa sakit kayak ditekan di sekeliling kepala. Kedua, migrain bisa dipicu sama perubahan hormon, makanan tertentu, atau kurang tidur. Pembuluh darah di otak melebar dan ganggu saraf di sekitarnya. Bikin sakit kepala, berdenyut darah, mual dan sensitif sama cahaya. Ketika sakit kepala kena sinus, biasanya gara-gara radang di sinus karena alergi atau infeksi. Ini bikin tekanan di dahi, pipi, dan sekitar mata, dan biasanya makin parah kalau kamu nunduk. Keempat, sakit kepala klaster disebabkan oleh gangguan di bagian otak yang ngatur pola tidur kamu. Sakitnya tiba-tiba parah banget di sekitar satu mata dan sering dibarengin mata berbayar atau hidup tersumbat karena stres ini. Semoga jalan kaki pada kesehatan tubuhmu. 3 menit tekanan darah menurun, 5 menit menaikkan mood, 10 menit meningkatkan kreativitas, 15 menit gula darah menurun, 30 menit bantu turunkan berat badan, 40 menit kurangi resiko penyakit jantung. Bagus nih jalan kaki teman-teman. Tanda tubuhmu sehat di pagi hari: buang air besar lancar, kulit segar, bau mulut ringan, persendian tidak nyeri, urin berwarna, dan jantung stabil, bersendawa, buang air, ada kotoran di mata, mood stabil. Tubuh Anda sehat di pagi hari.
Kalau kamu minum air hangat pagi ini, yang bakal terjadi di tubuhmu satu, minum air hangat di pagi hari saat perut kosong bisa bantu turunin berat badan dengan cara meningkatkan metabolisme, memperbaiki pencernaan dan mengeluarkan racun. Air hangat juga bantu mengurangi lemak, mengurangi nafsu makan dan bikin tubuh tetap terhidrasi. Air hangat bisa memangsa sistem jadi makanan lebih gampang dicerna. Selain itu tubuh juga bisa nyerap nutrisi lebih maksimal sepanjang hari. 3. Minum air hangat bantu buang racun dengan ginjal dan bikin BAB lebih lancar. 4. Air hangat juga bikin otot di saluran pencernaan lebih rileks, jadi lebih gampang buang air besar dan gak sembelit. 5. Bisa meningkatkan sirkulasi darah yang bagus buat kesehatan jantung dan bikin oksigen serta nutrisi tersebar lebih baik ke seluruh tubuh. 6. Hidrasi yang cukup dan proses detox yang lancar bisa bikin kulit lebih sehat, nggak kering dan tampak glowing. Cara mudah tambah BB, berat badan nih teman-teman, makanya banyak tapi gemuk. Masalahnya gimana? Masalahnya ada di hormon-hormon. Ngobatinnya gimana? Perbaiki hormonnya dengan cara kasih minyak zaitun dan minyak. Berapa lama? Sarankan sekitar sebulan. Jadi makan minyak sama makan lemak baik. Contoh lemak baik minyak zaitun, alpukat atau lemak baik makanan sebulan. Perbaiki dan kurangi karbonnya. Habis itu dia harus latihan beban, latihan kayak plank, squat, push up, latihan beban akan menstimulus growth hormone. Jadi muncul terjadi, dia akan makan sel-sel rusak mas. Insyaallah. Cara naikkan berat badan nih makan alpukat tapi dicampur dengan minyak zaitun dan tetap olahraga juga, olahraga seperti push up, sit up, biar berat badannya naik. Nah, harus banyak konsumsi banyak minyak seperti minyak zaitun. Olahraga plank juga bisa. Kalau rutin minum air kelapa tiap hari selama 2 minggu, perut auto lebih rata dan anti kembung. Kalau minum air lemon setiap hari selama 2 minggu, metabolisme makin ngebut dan aliran darah jadi lancar. Kalau rajin minum ginger shot tiap hari selama 2 minggu, kulit makin glowing dan jerawat kabur. Kalau banyak minum habatus soda tiap hari selama 2 minggu, lemak jahat keangkat, imun makin strong dan mood jadi lebih. Minyak habatus soda, tahukah kamu ramuan madu kunyit dan minyak habatus sauda bisa detoks sistem imun kamu secara total dan bantu ngurangin perut kembung. Ramuan air lemon dan habatus sauda bisa ngingetin pencernaan dan bikin kulit lebih bersih. Kalau minyak kelapa dicampur dengan habatus sauda bisa bantu rambut tumbuh lebih sehat. Ramuan lidah buaya dan minyak habatus sauda bisa kurangin peradangan dan bikin kulit lebih lembab. Minyak habatus sauda dikenal sebagai obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Kalau mau ngerasain manfaatnya sendiri, cara dapatin minyak habatus sauda, berhati-hatilah dengan orang di sekitarmu. Nasibmu dipengaruhi oleh ini ada yang membawa, yang ingin membuat kayunya bisa dilewati, tapi kebaikan yang kamu lakukan akan terlihat salah karena mereka tidak terbiasa. Nah, ini kayunya dibuang sehingga terkejutlah. Biasakanlah yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Ini ilusi dari kartun, dari animasi sebagai contoh. Berhati-hatilah dengan seorang sekitarmu, nasibmu seperti ini. Nah, ketika kita memberi jalan yang terbaik, terlihat salah karena mereka tidak terbiasa. Kalau kamu ngunyah 1 siung bawang putih tiap hari, bakal ada efek keren yang terjadi. Bawang putih punya senyawa unik namanya, dan ini super antimikroba, bisa lawan virus, bakteri, bahkan jamur. Mengunyah bawang putih bakal mengaktifkan lebih banyak alicin dibanding menghalusin geprek atau masak. Langsung deh, hati kamu bakal dimulai detoks racun, bersihin patogen ada di mulut, ada nikotin, nitrik oksid di darah, atau bagus buat sirkulasi, nurunin tekanan darah, dan bertindak kayak antismasin yang hidung mempat. Tapi kalau kau nggak kuat, bisa pilih bawang putih fermentasi, perasan lemon atau minyak zaitun. Bisa juga makan bawang putih kering yang udah dikeringkan. Yang mau bagaimana tubuh mengubah makanan menjadi kotoran? Masuk ke tenggorokan,
masuk pankreas, liver, ke usus, langsung dikeluarin. Perjalanan obat masuk ke dalam tubuh manusia, teknologi the microgranule, masuk ke lambung, diproses, ini juga kesedek sedak ya. Tahu nggak sih kalau kamu campurin minyak zaitun sama perasan lemon terus dikonsumsi tiap hari pas perut kosong, kamu bisa detox liver, kantong empedu dan usus cuma dalam 5 hari saja. Kalau kamu ingin ngilangin perut gepuk, kembung, sembelit dan tumpukan racun di tubuh, ikuti langkah ini ya. Di gelas kecil masukkan 1 sendok makan atau setengah ons minyak zaitun. Lanjut tambahin 1 sendok makan atau setengah ons perasan lemon. Terakhir tambahin setengah sendok teh cabai bubuk. Cabai ini penting banget buat resep ini, soalnya selain bantu pencernaan dan meningkatkan metabolisme, dia juga bantu mengurangi nafsu makan, yang bisa bantu buat kamu yang lagi pingin nurunin berat badan dan ngilangin kembung. Aduk rata semua bahan dan udah deh siap diminum. Gimana cara minumnya? Minum campuran ini di pagi hari pas perut kosong selama 5 hari berturut-turut. Habis itu istirahat 2 hari. Kamu bisa mulai dari Senin sampai Jumat, dan libur di akhir pekan. Kamu bisa ulang ini sempat 4 minggu buat, tapi biasanya manfaatnya udah kerasa dari seminggu pertama karena racun dan sampah di badanmu berkurang. Kamu bakal ngerasa lebih sehat dan penuh energi. Kalau kamu mau coba resep ini, cek bahan-bahannya. Jangan lupa share ke orang-orang tersayang ya teman-teman. Tahu nggak sih, tubuh kamu butuh 600 IU vitamin D setara dengan 30 menit berjemur. Tubuh kamu butuh 400 mg magnesium setiap hari, itu sama dengan 1 cangkir almond. Tubuh kamu perlu 1000 mg kalium setiap hari, itu setara dengan 3 cangkir susu. Tubuh kamu butuh 10 mg zinc setiap hari, itu setara dengan 2. Tubuh kamu butuh 90 mg vitamin C setiap hari, itu sama dengan 2 jeruk. Dan tubuh kamu butuh 900 mg vitamin A setiap, itu sama dengan 3 wortel. Simpan ini sebagai pengingat. Peduli sehat teman-teman. Nah, ini banyak manfaatnya. Zat besi berperan penting loh untuk sekecil mendukung perkembangan saraf dan otak. Zat besi berperan dalam pembentukan myelin, meningkatkan fungsi kognitif. Anak yang cukup zat besi memiliki kemampuan konsentrasi, daya ingat, dan kecepatan berpikir. Mendukung produksi energi untuk aktivitas otak. Zat besi membantu membawa oksigen, mencegah gangguan perkembangan emosional. Kekurangan zat besi bisa membuat anak lebih mudah lelah, rewel, kurang semangat, dan sulit berinteraksi sosial. Pijat leher mengobati sinus, sakit di sekitar mata, tulang pipi, dahi, dan batang hidung. Tension, sakit di hadapan kepala. Meredakan sakit kepala, meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi kelelahan, dan memberi energi. Meredakan. Kalau makan ini yang terjadi ke tubuh kamu. Kalau makan 2 siung bawang putih per hari selama seminggu, kamu bakal tingkatkan kesehatan jantung, kurangi peradangan energi makin naik, racun logam berat di tubuh ikut
terdeteksi. Kamu tahu nggak kalau bawang putih itu harus dipotong dulu dan diamkan 10 menit biar komponen licinnya aktif, yang kalau dikonsumsi bisa nurunin tekanan darah, ngurangin kolesterol, dan bunuh bakteri. Virus jamur sama parasit, bikin pencernaan makin oke, ngurangin stres oksidatif, dan ningkatin sistem imun banget. Konsumsi barang madu mentah organik buat hasil maksimal, dan tambahan juga superfood lainnya. Hati-hati sapi, supercow, kiwi, telur, alpukat, dan bawang bombay buat ningkatin testosteron dan cepat bangun otot. Bawang madunya serupa tapi tak sama, apel merah dan apel hijau. Rasanya apel merah agak manis, agak asam. Kalorinya lebih tinggi apel merah, lebih rendah apel hijau. Jika saat olahraga pandanganmu tiba-tiba buram seperti ini, segera berhenti. Jangan dilanjutkan ya teman-teman. Berhenti, istirahat. Untuk manusia rata-rata berdetik 115.000 kali per hari, 3,4 juta kali per bulan, dan 42 juta kali per tahun. Nah, ini prosesnya. 42 juta kali per tahun. Benarkah daun menghasilkan oksigen melalui sistem fotosintesis? Dilihat ini laboratorium. Dibelah daun. Ini hasilnya. Menjelajahi bagian mata sampai DNA. DNA. Sel darah putih menyerang sel kanker. Buah ini menyembuhkan banyak penyakit 50 kali lipat, mencegah kanker, menghancurkan gumpalan, dan menyembuhkan jantung dan pembuluh darah. Dikenal selama ribuan, kekuatannya masih diremehkan sampai saat ini. Meningkatkan vitalitas pria, memperlambat penuaan, dan membunuh parasit. Adalah buah delima. Penelitian menunjukkan jus buah delima membersihkan pembuluh dan mengurangi peradangan lebih baik daripada banyak obat lainnya. Bijinya membuat sel kanker. Potong, rendam biji dalam air hangat selama 10 menit. Minum dengan ampas. Beginilah otak sel sarafmu membentuk koneksi baru saat kamu belajar. Nah, ini otak semakin berkembang, ini sel-selnya. Teman-teman, kamu melihat darah mengalir di mata kalian? Nah, ini teman-teman, darah mengalir di mata. Diperdekat lagi. Hindari kebiasaan menaruh kaki di dashboard mobil. Ini dilarang nih teman-teman, biasanya penumpang ini. Nah, kita tidak tahu musibah, sehingga menghindari kaki letak di dashboard seperti ini. Saat kamu mengangkat lengan, darah akan mengalir ke jantung dengan cepat. Nah, begini gambarnya teman-teman.
Cara sikat gigi yang benar. Arahkan sikat gigi dengan sudut 45 derajat. Lakukan dengan gerakan membuat atau vertikal dari gusi ke gigi membulat selama 2 menit secara perlahan dan teratur. Jangan lupa untuk menyikat bagian. Terakhir, berkumur 1 kali saja agar kandungan fluorid dari pasta tetap menempel di gigi dan gigi kamu tidak mudah berlubang. Cara nyamuk berkembang biak. Ini nyamuk ada di atas air, telurnya diletakkan di atas dan kemudian jatuh ke bawah. Telur ini menetas, kemudian keluarlah jentik-jentik nyamuk mengapung ke atas dan sebagian ada di bawah. Nah, ini baru berubah jadi nyamuk, kembali terbang. 2 sel otak membentuk koneksi baru ketika kamu mempelajari sesuatu. Jadi otak kita ini berkembang nih teman-teman. Ketika kita ingin berkembang, mempelajari hal-hal baru, maka sel-sel otak kita terus berkembang dan membesar. Alasan lebah menyengat 1 kali seumur hidup. Otot sangatnya akan terus memompa racun meskipun sudah lama ditinggal. Seperti ini penampakan alat sangatnya dari dekat, sengatannya dari dekat. Ujung alat serangganya bagaimana alat ini saat digerakkan? Alat sengatnya terbentuk dan batu panjang di bagian tengah dan 2 pisau bergerigi yang disebut lencet. Saat lencetnya bergerak maju mundur, racun dipompa dari area sengatan hingga kantong di bagian atas habis tidak tersisa. Daun mimosa pudica atau yang dikenal sebagai putri malu sangat sensitif pada sentuhan. Langsung menguncup ini daun putri malu ketika disentuh. Kenapa gula menaikkan risiko serangan jantung? Gula akan merusak dinding pembuluh darah di jantung kalian. Luka tersebut akan membuat plak dalam dinding pembuluh darah kita. Kalau kalian sering makan gula, proses inflamasi tidak, dan plak akan membesar lalu menyempitkan pembuluh darah di jantung. Bila plak terlalu besar, lama-lama plak akan pecah yang akan membuat pembekuan darah, serangan jantung. Hindari kebanyakan gula teman-teman, karena akan menghambat pembuluh darah. Penyempitan pembuluh darah di jantung. Nah, plak ini akan pecah dan terjadilah serangan jantung. Kontraksi otot menekan pembuluh darah. Begini. Ketika kontraksi otot menekan pembuluh darah. Perhatikan baik-baik telapak tanganmu sekarang. Ini pijitan. Titik pertama mengontrol keremajaan kulit. Tekan setiap hari selama 10 detik. Poin kedua, meningkatkan metabolisme dan membantu menurunkan berat badan. Hanya 1 menit sehari akan mengejutkan. Poin ketiga adalah kunci energi dan umur panjang, melawan kelelahan dan memberi Anda energi sepanjang hari. Mulai sekarang dan dalam seminggu kamu akan melihat dirimu yang baru. Contoh menu sarapan sehat tanpa nasi selama 1 minggu. Senin telur, Selasa ada tempe, Rabu buah-buahan, Kamis buah naga, ini Jumat ada tempe juga lagi, Sabtu telur putihnya, Minggu telur dadar. Superior Mirage adalah fenomena optik ketika kapal terlihat mengambang di udara. Nah, ketika ada yang melihat dari laut jarak jauh, ketika ada kapal mengambang, nah ini seperti ini
ilustrasinya. Airbag pelindung kepala jika terjadi tabrakan. Ternyata kombinasi 3 buah ini bisa bantu daya tahan tubuh kita. Wortel, apel, cuci bersih pakai baking soda biar bebas, pengawet, 4 potong buah biar slow juice-nya awet. Jeruk mengandung serat, menyehatkan pencernaan, apel mengandung serat, meningkatkan kesehatan mata, wortel kaya akan. Bagaimana warna cat ditambahkan pada bahan? Ini yang menginginkan warna-warni pengecatan. Beginilah prosesnya teman-teman. Cat warna putih diperbanyak, mesin pengaduknya, dan akan terjadi warna yang kita inginkan. Jangan lupa cuci tangan setelah bepergian. Lihat ini, karena kita tidak tahu apa yang kita pegang teman-teman di luar sana. Cuci tangan itu sangat baik untuk kesehatan kita. Lihatlah ini, bagaimana warna cat ditambahkan pada bahan. Ini cat warna putih 98% nih, seperti teman-teman. Nah, dicampur setitik warna lain. Nah, ini akan membentuk warna yang kita inginkan. Warna apa di proses ini? Kumbang bombardir mampu menembakkan cairan ledakan kecil hingga mencapai suhu 100 derajat Celcius. Ini kalau dilihat, ini dia menembakkan cairannya memang berasap ya. Ketika musuhnya langsung tiada. Bagaimana mayones dibuat? Ini minyak dan kuning telur ya teman-teman. Nah, inilah yang kita makan. Mayones yang kita makan terbuat dari bahan-bahan minyaknya begitu banyak dan diaduk dengan kuning telur. Jadi mayones. Pantesan minum sambil berdiri. Ini 3 dampak buruknya secara ilmiah. Pertama, penyakit ginjal. Saat kamu minum sambil berdiri, air langsung menuju kandung kamu serang, menyebabkan kotoran menumpuk di kandungan empedu dan meningkat resiko batu ginjal. Kedua, nutrisi air tidak terserap. Akibatnya kamu akan turun mersaus meski sudah minum banyak. Gangguan paru dan jantung. Kebiasaan ini menyebabkan gangguan paru-paru dan jantung. Ternyata air kelapa dicampur jeruk nipis banyak manfaatnya, dicampur madu juga. Minuman ini banyak mengandung seperti diamkan 1-2 jam sebelum minum. Manfaat sebelum dan sesudah. Ini latihan kaki. Untuk kaki yang bengkok bisa jadi lurus dengan cara metode ini. Kaki huruf X. Nah, ini jari kaki yang bengkok bisa lurus kembali. Ide menu sarapan diet rebusan sehat tanpa nasi putih selama 1 minggu. Senin, buah naga, tomat, labu. Selasa, ubi, ungu, kukus, telur, tempe, tahu kukus. Rabu, pisang kukus, wortel kukus, jeruk, tomat, dan telur kukus. Kamis, ubi cilembu kukus, singkong kukus, pisang kukus, telur kukus, dan tahu kukus. Semua dikukus. Sabtu, jagung kukus, ubi ungu kukus, ubi madu kukus, telur kuning, dan tahu tempe kukus.
Minggu, jus buah bit, wortel, apel, dan tomat. Simple, woi. Cara memasukkan tali yang sering lepas dari celana. Siapkan, tutup pena, dan penanya masukkanlah talinya. Nah, begini caranya. Oke, pelan-pelan saja. Ikuti alurnya, jangan keluar dari jalur. Seperti rel kereta api, terus sampai keluar gerbangnya. Terowongannya cukup panjang ini. Dan setelah keluar dia akan berkata ciluk. Wah. Nah, ini cara mudah ini teman-teman. Nah, bisa digunakan kembali nih. Celananya diikat dan tidak terduga manfaat pisang. 1. Menjaga kesehatan jantung. 2. Meningkatkan kesehatan pencernaan. 3. Mengontrol berat badan. 4. Menurunkan risiko peradangan kronis. 5. Meningkatkan kesehatan ginjal. 6. Membantu pemulihan atau menambah energi. 7. Membantu proses penyembuhan luka. 8. Menjaga kesehatan mata. 9. Meningkatkan mood dan mengurangi stres. Jangan disepelekan, ternyata ini penyebab terjadinya gagal ginjal di usia muda. Yang kedua, ternyata terlalu sering mengkonsumsi makanan manis. 3. Sering minum minuman beralkohol. 4. Mengkonsumsi obat pereda nyeri dalam jangka panjang. 5. Makan daging secara berlebihan. 6. Sering begadang. 7. Konsumsi makanan tinggi garam. Cara kerja mata: kornea, pupil, iris, lens, vitreous, retina, optik nerve, brain. Satu menit sehari untuk nih, jika kesenjangan melebarkan pembuluh darah dan mengurangi. Jika Anda sering mengalami nyeri punggung, lakukan ini. Latihan semenit jantung, membantu jantung bekerja lebih baik. Sarapan rebusan: buah naga, labu kukus, tomat, dan telur rebus. Labu kukus, tomat, telur, buah naga. Ini menu Senin. Menu Selasa, contoh menu sarapan sehat tanpa nasi selama 1 minggu ya teman-teman. Air putih jangan lupa. Jumat campur dengan jus. Sabtu, ini Minggu. Setiap akhir adalah awal dari sebuah kehidupan baru yang lebih indah. Ini tumbuh kembali. Ini tomat. Beginilah proses grounding, salah satu metode healing gratis yang bisa dilakukan penyembuhan trauma, luka batin, dan menyerap energi negatif. Lakukan minimal 20 menit sehari, menginjakkan kaki atau berhubung langsung dengan bumi. Grounding dipercaya sebagai terapi alami untuk menetralkan energi negatif dalam tubuh. Bagaimana larutan garam bisa mempengaruhi gaya apung? Oke, dikasih garam 1 sendok saja. Lihat apa yang terjadi. Ternyata mengapung.
Video 3 dimensi bagaimana nyamuk malaria menyebarkan virus hingga menyebabkan DBD. Kamu perlu minum seduhan kunyit jika ingin: 1. Mengatasi asam lambung. 2. Meningkatkan daya tahan tubuh. 3. Meredakan nyeri haid. 4. Meredakan peradangan. 5. Mengatasi gangguan pencernaan. 6. Mengurangi kolesterol. 7. Mengontrol kadar gula darah. Mencegah gigi berlubang tidak terduga, manfaat serai. 2. Meredakan diare. 3. Mengatasi tukak lambung. 4. Meredakan sakit kepala dan migrain. 5. Mengatasi infeksi jamur. 6. Menurunkan tekanan darah. 7. Menurunkan kolesterol. 8. Mencegah penyumbatan jantung. 9. Mengatasi rheumatoid. Ini air mata diambil. Mau dilihat ini di zoom seperti apa bentuknya kira-kira teman-teman. Wah, indah sekali. Ini bentuk air mata, cairan air mata. Keringat diperas, dilihat dan di zoom. Sama. Lihat ini pemandangan di laut. Ada bunga mekar. Wah, terbang ini. Apa itu? Nah, ini di pantai ya. Sangat indah pemandangannya, tapi ada dua. Bunganya mekar. Kemana itu mau terbang? Telur dipecahin. Nah, ini retakan dari telur. Cangkang telurnya diambil, putihnya dibuka. Oke, kuningnya juga diambil. Oke, kuning dan putih diambil. Mari dilihat. Kuning dan putihnya sudah tercampur. 500 kali zoom, 200 kali zoom. Oke. Apa ini?
Ini apel atau pear, dilihat nih di dekat tangkainya, diambil, di zoom. Ini yang sudah berulat. Ini ulatnya, dan akan di zoom. Pisang dilihat, di zoom. Ini pisang yang sudah masak kali ya, sudah hampir menghitam. Ini kondisi di luar pisang. Bulu lebat di tubuh melindungi dari serangan nyamuk. Ini nyamuk sangat kesusahan ingin menggigit kulit. Ternyata bulunya lebat. Bulu ini yang menghalang nyamuk ini susah menggigit. Kutu pada rambut kepala beranak dengan sangat cepat. Per hari bisa 6-7 butir. Sangat cepat pertumbuhan kutu. Lihat ini spons cuci piring. Dicek. Di zoom. Ini perasannya dilihat. Ini yang ada di dalam cairan spons cuci piring yang sudah bekas. Ini air hujan. Ini air hujan nih kena genteng atau seng nih ya teman-teman, bukan langsung dari air hujannya. Ketika tidak punya uang untuk bersedekah, tapi kamu menaburi gula di depan rumahmu, memberi makan semut, memberi keberkahan, karena doa dan zikir semut tak pernah putus. Pakai hacks ini jika wortel layu, ceburkan ke wadah berisi air hingga wortel tenggelam sepenuhnya. Masukkan ke dalam kulkas minimal 1 jam. Wortel akan kembali segar. Ternyata benar orang zaman dulu jarang sakit, ternyata ini yang sering. Ya benar, ini adalah jagung. Di balik kenikmatan jagung rebus, ternyata jagung rebus banyak manfaatnya buat kesehatan, mencegah wasir, mencegah asam lambung, melancarkan pencernaan, menambah energi, mencegah anemia, cegah Alzheimer. Banyak manfaat jagung rebus.
Jagung rebus yang direbus sangat bagus untuk kesehatan. Cacing apa nih? Oh, dari kuku yang kotor, harap dibersihkan teman-teman. Kita bisa melihat apa yang terjadi dengan kuku kotor ini. Oke, di zoom. Apa yang terjadi? Inilah dia. Kuku yang kotor itu. Rebus jagung agar irit gas. Pakai 6 sendok makan air dan 1 sendok garam. Masukkan jagung, kenaikkan air garam. Rebus 3-4 menit, bolak-balik sekitar 2 menit. Udah deh, selesai. Empuk. Rebus jagung agar irit gas. Pakai 6 sendok air dan 1 sendok garam. Masukkan jagung. Kenaikkan air dalam keseluruhan. Rebus sampai 3-5 menit, sekitar 2 menit, bolak-balik. Udah deh, selesai. Cepat ya. Masak nasi tapi bau. Teroin 2 pieces, tutup rapat, diamkan 1-2 jam, nggak perlu dimasak lagi. Pakai bawang putih, bau gosong hilang. Banyak juga manfaatnya nih kalau dikasih bawang putih nih. Oke, diambil air keran, dicek apa yang terjadi dengan air keran di rumah. Di zoom lebih dekat. Air kloset juga di tesnya. Lebih banyak. Banyak jenis. Ulat dari stroberi. Oh, ini yang langsung kita makan stroberinya. Langkah baiknya langsung saja dicuci sebelum dimakan. Nah, ini yang terjadi. Oke, dicabut daunnya yang kecil ini. Dilihat. Dibuka stroberinya. Ini yang sudah hampir busuk ya teman-teman. Ternyata ada ulatnya. Alat. Apa mau diceknya sama lalat ini? Oke. Matanya keren. Limb and nervous system.
Goal, deadline, plan, action. Persepsi sama dengan kenyataan. Ada yang bilang 4, ada yang bilang 3. Apa yang orang lihat, apa yang orang tidak lihat. Benar sekali. Benar-benar melakukannya sangat cepat. Dalam menuju kegagalan, jalan menuju kesuksesan. Kendalikan pikiranmu. Perjuangan terbesar seseorang adalah melawan diri sendiri. Kamu versus kamu. Nah, ini sulit. Pentingnya langkah kecil, tapi ini mudah. Motivasi, disiplin. Jangan mengandalkan motivasi, andalkan disiplin. Perfeksionisme, konsisten, penundaan. Pengetahuan, pengalaman. Nah, ini pentingnya langkah kecil ya. Nah, kecil tapi pasti dan sangat mudah. Disiplin. Konsisten yang kita butuh. Dan pengalaman. Gambar 3 dimensi perbandingan ukuran bakteri yang menempel di kulit. Gambar 3 dimensi bagaimana mata dapat bergerak. Estetik, inilah yang terjadi jika kamu memelihara kunang-kunang. Seberapa kuat gigi kita menahan beban? Tiga 400 kilo, 400 kilo, 500 kilo, 600 kilo. Bagaimana proses jalan di perbukitan dibuat? Bagaimana sistem pohon kelapa mendapatkan air? Mengalir dari batang ya, masuk ke kelapanya, endospan.
Struktur anatomi tubuh manusia bagian leher dan punggung. Begini kalau dilihat dari luar ini teman-teman. Bagaimana makanan tidak masuk ke paru-paru ketika kita menelan. Nah, ini ketika kita mau menelan, katupnya menutup, salurannya masuk ke paru-paru. Makanya kalau makan ataupun minum, usahakan tenang, jangan banyak bicara, jangan banyak bergerak. Struktur anatomi tubuh manusia bagian leher dan punggung. Setiap sela-sela tulang punggung dilapisi dengan daging. Proses penyembuhan luka pada kulit. Begini proses penyembuhan luka pada kulit kita. Jaringan sel kulit kita menutup luka yang ada. Tutorial menggunakan sumpit yang benar. Cairan aseton dapat menghilangkan noda pada sepatu dengan cepat dan efisien. Wah, langsung putih nih. 5 sayuran meredakan kadar asam urat. Sayuran yang bisa meredakan asam urat ini wortel, mengandung serat dalam jumlah tinggi yang membantu melarutkan. Bahkan jika dimakan secara teratur, serat akan mengurangi pembentukan asam urat dalam jangkau. Sayuran kedua, mentimun. Timun juga mengandung antioksidan yang membantu memudahkan asam urat larut. Sayuran ketiga, pare-pare, kadar asam urat. Vitamin C yang terbaik. Sayuran keempat, seledri, mengandung vitamin C, kalsium, natrium, kalium. Seledri mampu menurunkan kadar asam urat. Kentang, yang kelima kentang, sumber karbohidrat, tubuh merasa kenyang semenek. Ramuan herbal ajaib sakit tenggorokan manis tanpa gula dan madu. Buah luochon, rahasia manis alami tanpa kalori. Buah ini juga mengobati untuk batuk dan sakit. Pasti cuci buah bersih dulu ya teman-teman. Dikeringkan, makanya tambahkan serai, daun pandan, jahe diparut air 1 liter, panaskan hingga mendidih. Mendidih, kecilkan api 5-10 menit. Sare minum, enak banget nih, manis wangi pandan, minum hangat. Cara hapus komedo: taburkan tomat dengan tepung jagung, diamkan, halus ke hidung yang berkomedo. Ditempelkan saja ke hidung yang berkomedo. Ketika ingin es krim sehat tapi nggak mau banyak cucian, 1 buah pisang, potong kecil-kecil, masukkan dalam plastik ini, bolongi, belah bagi 2 plastiknya, masukkan pisang, tutup pakai plastik lagi, gempekkan pakai gelas. Aku pakai soy, bisa pakai yogurt dan coklat. Ditaburi saja, tinggal pakai stick es krimnya, ditutup deh. Bikin 2 tingkat ya. Wah, tebal ini. Taburi lagi coklatnya, simpan di freezer. Nah, ini hasilnya. Gede banget, jadinya sepiring. Nah, bisa bagi 4 ini.
Enak banget. Tahu nggak sih, kalau campur madu, minyak zaitun sama air perasan lemon lalu konsumsi setiap hari saat perut kosong, kamu bisa membersihkan liver, kantung, empedu, dan usus cuma dalam 5 hari. Jadi kalau kamu mau ngilangin perut kembung, sembelit dan tumpukan racun di tubuh, ikuti langkah-langkah ini. Di gelas kecil tambahkan 1 sendok makan atau setengah ons milam zaitun, lalu tambahkan 1 sendok makan atau setengah ons air perasan lemon. Terakhir masukkan setengah sendok teh bubuk cabai China. Bubuk cabai ini penting banget buat resep ini, karena gak cuma merangsang pencernaan dan meningkatkan metabolisme, tapi juga bisa mengurangi nafsu makan yang pastinya bermanfaat. Buat kamu yang pingin nurunin berat badan dan ngilangin perut kembung, campur semua bahan sampai rata dan siap diminum. Gimana cara minumnya? Minum campuran ini pagi-pagi pas perut kosong selama 5 hari berturut-turut, lalu istirahat 2 hari. Kamu bisa minum dari Senin sampai Jumat, terus libur pas weekend ulangi sampai 4 minggu. Nah, total dalam seminggu itu aja kamu udah mulai ngerasain manfaatnya dengan mengurangi racun dan limbah dalam tubuh. Kamu akan merasa sehat, penuh energi. Pencernaan, kecemasan atau kepanikan, susah tidur, batuk. Nah, ini yoga jari tangan. Untuk jamu, di sini aku bakal setengah kilo, pakai setengah kilo kunyit, saring, kemudian rebus api kecil, air mendidih biar manis. Biasanya aku nambahkan selama 5 hari, bisa disimpan selama 5 hari. Nah, ini yoga jari tangan yang susah tidur. Nah, ini jamu ya teman-teman. Blender kunyit, bisa masuk kulkas selama 5 hari. Bukti kunyit ampuh membunuh parasit. Kita tes ini teman-teman, dilihat di laboratorium. Ini parasit campur dengan kunyit, pembesaran 10 kali lipat. 5 menit kemudian, 10 menit kemudian, 30 menit kemudian, 60 menit telur dan lava dari parasit mati. 10 manfaat kunyit: menyeimbangkan kadar hormon. Pilih dengan bijak, dirimu di masa depan akan berterima kasih. Olahraga dan makan sehat, tidak ada yang mau datang. Rumah sakit ini banyak yang ngantri. Ngapain ini? Cara membuat teh ketumbar, 1 rempah untuk semua keluhan. Siapkan ketumbar organik, cirinya kusam coklat, tidak rapuh. Diamkan hingga hangat. Ampasnya bisa digunakan untuk diseduh lagi. Tambahkan madu, minum sebelum makan. Pria dilarang banget gemuk karena disfungsi ereksi, menurunkan produktivitas testosteron, risiko kena serangan jantung. Ini kita tidak boleh gemuk ini teman-teman. Bentuk tubuh tidak proporsional, menurunkan rasa percaya diri, sleep apnea, diabetes tipe 2. Kaki Anda memberi peringatan tentang kesehatan. Kaki bengkak, penyakit hati, penyakit jantung, fungsi ginjal rendah, pergelangan kaki nyeri, vitamin D kurang, rendah, asam urat tinggi, kesemutan dan mati rasa di kaki, kurang vitamin B12, kurang vitamin E, vena laba-laba, fungsi hati yang buruk, berdiri terlalu lama, tumit pecah-pecah, kurang vitamin B3 dan B7, tingkat zat besi rendah, kekurangan omega 3, kaki dingin, kekurangan yodidium, anemia, nyeri tumit, kekurangan vitamin D, kekurangan kalsium, kekurangan magnesium, kram kaki, kurang vitamin B12, kekurangan kalium, kerap sakit pinggang atau tulang belakang, pijat kaki ini posisi yang dipijat. Kaki sebelah kanan, bisa kaki sebelah kiri juga. Nah, dikepalkan tangan, dipijat di ujung jari.
10 dokter gratis yang tidak perlu bayar. Pertama, olahraga, menjaga tubuh tetap bugar dan meningkatkan mood. 2, sinar matahari, sumber alami vitamin D untuk tulang dan imun. 3, tidur cukup, membantu regenerasi tubuh dan pikiran. 4, air putih, detoksifikasi alami tubuh dan menjaga hidrasi. 5, udara segar, menenangkan pikiran dan meningkatkan oksigen di dalam tubuh. 6, makanan sehat, asupan nutrisi untuk energi dan kesehatan. 7, tertawa, mengurangi stres dan meningkatkan hormon bahagia. 8, doa dan meditasi, menenangkan jiwa dan meningkatkan fokus. 9, hubungan sosial yang baik, memberikan dukungan emosional dan kebahagiaan. 10, bersyukur, benar, menjaga kesehatan mental dan pandangan positif. Semua harus bersyukur. Dokter gratis, semoga bermanfaat. Cara menangani kucing berantam bisa dicoba nih guys. Kalau ada yang berantam, ini ikan asin. Nah, ini 2 kucing ini berantem. Kita kasih saja tengah-tengahnya. Nah, coba dicium dulu masing-masing kucing ini, dikasih. Nah, kemana fokusnya ini? Yang satu melihat ikan, yang satu melihat ikan juga. Nah, ini baik nih, dibagi 2 nih supaya tidak bisa berantem. Bagi 2 ikannya. Nah, malah makan. Jenis kacang yang paling tinggi proteinnya jatuh pada kedelai. Ini paling enak kalau dibuat jadi susu kedelai yang anti bau. Ada triknya biar susu kedelai nggak bau. Direndam semalaman kedelainya, harus direbus dulu sebentar. Ini fungsinya untuk invalidasi rezim penyebab pada kedelai. Udah gitu, dingin kacangnya, dimasukkan ke blender, tambahkan air dan blender deh. Kalau udah, kita tinggal saring. Ampasnya ini bakal kita blender lagi, bareng airnya disaring lagi. Ya, tinggal panasin sampai mendidih. Kalian juga bisa tambahin daun pandan biar wangi. Dan di tahap ini kalian juga bisa masukkan gula, tapi di sini aku nggak pakai gula karena susunya bakal dibuat jadi olahan. Dan sebenarnya susu kedelai ini sudah banget tanpa gula. Kedelainya ini udah manis ya teman-teman. Buat yogurt, kita mau buat sop tofu juga. Sarapan diet friendly, kecil tapi penuh nutrisi, defisit kalori. Nggak apa-apa lah, mari kita diet lagi. Karena untungnya aku nemu menu sarapan yang bikin kenyang, tapi dietnya friendly dan juga enak. Ini bikinnya cukup, campurin roulette oat, sumber karbohidrat, sumber serat. Aku juga pakai bubuk kedelai tinggi protein, tambahin sedikit madu dan juga VCO, lemak baiknya. Jangan lupa tambahkan air sedikit, cukup sampai rendam aja dan biarin di kulkas semalaman. Tuh kalorinya kecil tapi tinggi protein dan serat, masih ada lemak dan karbohidratnya. Ini yang bikin kalian kenyang lebih lama. Dan karena pakai coconut oil ini ada rasa kelapanya gitu. Sampai jumpa lagi. Jagung aja dikasih pewarna, itu bukan diwarnain, memang aslinya gitu. Masa tuh lihat warnanya sampai nempel di tangan gitu. Itu memang jagungnya teman-teman. Pertolongan pertama, dari dulu kalau anak sakit perut dan demam, minum ini air kelapa ya teman-teman, kasih madu untuk sakit perut, sembelit. Manfaatnya banyak, meningkatkan kekebalan tubuh. Rutinkan setiap malam. Manfaatnya nih, serai dan 1 buah jeruk nipis, gelas air sama 5 menit, tambahkan 1 sendok madu dan minum selagi hangat. Manfaatnya dapat mencegah atau imun menopause. Nah, untuk menopause nih, melawan sel kanker, batu ginjal, infeksi kemih. Jeruk mengandung folat yang bagus untuk pembentukan sel darah merah. Pisang mengandung banyak kalium yang baik untuk kesehatan jantung dan tekanan darah. Apel membantu mengontrol gula darah. Mangga membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nanas membantu mengurangi peradangan sendi. Ini anggur, ini biji, ini buah nangka, memperkuat kekebalan tubuh, menurunkan tekanan darah tinggi. Rambutan
akan melihatmu lebih tinggi, lebih mudah pencernaan. Makan manggis membantu melawan radikal bebas dan mendukung perbaikan sel. Kualitas tidur dan memperbaiki suasana. Untuk yang mudah lelah, yang badannya cepat lelah, gampang cepat, coba rutin minum ramuan ini guys. Bahan-bahannya gampang, cuma ada 1 ruas kunyit, kemudian ada 3 batang serai, lalu ada 1 ruas temulawak, kemudian ada 2 bunga lawang, lalu ada 3 buah kapulaga, kemudian ada 3 buah cengkeh, 1 buah lemon. Cuci bersih semua bahan-bahannya, kemudian tumbuk kunyit dan juga temulawaknya. Tumbuk semua bahan-bahannya, kemudian rebus dengan, nah direbus nih teman-teman, saring, lalu kita saring, pindahkan ke dalam gelas, tambahkan perasan jeruk lemon, kemudian tambahkan sedikit madu, jangan lupa diaduk-aduk dan siap disajikan. Genggam ini kalau lagi emosi, jempol bantu telunjuk melepas rasa takut, jari tengah meredakan rasa marah, jari manis menghilangkan rasa sedih, kelingking meningkatkan konsentrasi. Kalau lagi emosi nih, genggam jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking. Cara cuci lap dapur ini yang kotor nih teman-teman. Tambahkan deterjen, garam, soda kue, sabun cuci, rebus kurang lebih 5-7 menit. Kotoran terangkat semua. Jangan lupa dibilas sampai bersih. Resep rudal ayah keras sampai pagi. Resep rudal ayah keras sampai pagi. Pakai telur itu. Atasi kolesterol, asam urat dan darah tinggi pakai minuman segar ini. Rebus serai 1 batang, daun selam 3 lembar, kemudian peras jeruk lemon 1/6. Ketika air rebusan sudah tinggal setengahnya, tuangkan ke gelas, dibiarkan menjadi hangat. Setelah hangat, peras lemon, kemudian tambahkan madu. Ini diminum sehari 2 kali ya, pagi sore. Yuk dicoba. Nah ini untuk atasi kolesterol, asam urat, darah tinggi. Bahan-bahannya mudah didapat nih teman-teman. Daun salam, serai, sama lemon nih teman-teman. Nah tunggu air hangat. Nah diminum 2 kali sehari, pagi dan sore. Air kelapa plus kurma menstabilkan gula darah dan meningkatkan. Nah keluarkan biji kurma, air kelapa dimasukkan, di blender teman-teman. Pisang, oatmeal, dapat juga kolesterol. Es batu, kurma kaya gula alami, air kelapa kaya elektrolit, meningkatkan energi cepat. Nah ini minuman nih teman-teman, campurannya air kelapa, kurma, pisang, tambah oatmeal untuk jaga kolesterol. Nah selesai olahraga nih bagus nih dikonsumsi nih teman-teman. Mau bilang aneh tapi nyata, setelah coba sujud bahagia. Disuruh nenek ambil 1 timun, dicucinya sampai bersih, diparut dengan dialasi plastik seperti ini, saring dan masukkan ke dalam gelas, tekan-tekan sampai sarinya habis. Langsung minum ketika tensi darah tinggi, kolesterol, bau mulut dan lain-lain. Hanya dengan 1 buah mentimun saja ini teman-teman. Kita butuh airnya saja, disaring, diminum. Ini adalah anti inflamasi.
cukup dengan 1 sendok makan campuran ini setiap hari. Kamu bisa mengurangi peradangan di seluruh tubuh, meredakan nyeri dan memperkuat sistem imunmu. Untuk mulai, masukkan 7 sendok makan madu ke dalam wadah kaca yang ada tutupnya. Sekarang cukup tambahkan 1 sendok teh bubuk kunyit, juga tambahkan 1 sendok teh bubuk jahe, dan terakhir sejumput lada hitam buat antiinflasi sampai 20 kali lipat. Aduk rata dan golden honey-nya. Dengan menggabungkan bahan-bahan ini, kamu bikin energi yang sempurna buat ngelawan kondisi kayak radang, sendi. Tapi manfaat ini enggak cuma itu aja, banyak manfaatnya. Ada brand dan bagus banget buat fungsi otak, pencegahan penyakit. Dan kalau itu belum cukup, kurkum juga bantu pertumbuhan sel kanker. Kalau kamu mau semua manfaat ini, begini cara konsumsinya. Saat perut kosong nih, air rebusan belimbing wuluh untuk penyakit diabetes darah tinggi. 3 belimbing wuluh, 3 gelas air, rebus 10 menit di api sedang. Setelah dingin, simpan dalam botol kaca. Simpan dalam kulkas, bisa awet hingga ini di kulkas nih lebih tahan teman-teman. Madu atau gula, ditampur madu atau gula. Dimasuk kulkas awet seminggu nih ya. Campur madu atau tambah gula stevia, mengandung vitamin C,